Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala musibatin fahima kasad aidikum fayakfu'an kasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsaluhu bil huda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtasamu tariqahu wa salafu sabilah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha alladzi khalaqakum min tinin summa hikmah musibah. Semua para tamu-tamu dan pasien saya yang pernah kunjung ke gubuk saya, yang sudah pernah minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke tempat saya minta diterapi alternatif medis. Dan kepada semua tamu dan pasien saya di Nusantara, semoga panjenengan like dan subscribe dengan ikhlas tulus lahir batin Anda. Dan kepada semua teman kami yang di YouTube, di internet, dan di Facebook, semoga saya mohon ibadah Anda untuk like dan subscribe. Doa restuku menyertai Anda. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, di samping saya ibadah Allah di usia kami, di usia kami ini, yaitu syiar agama Allah untuk mencari pahala Allah. Semoga nanti jika saya menghadap ke hadirat Allah, waktu sakaratul maut lebih mudah dan diberi siksaan sedikit tidak terlalu lama, dan diberi pahala surga harapan saya. Dalam kesempatan ini, disampaikan di dalam alternatif terapi medis, ini saya akan syiar tentang agama, yaitu berjudul hikmahnya ujian Allah atau hikmah dari musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan atau memberi musibah atau ujian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu dengan dua tujuan atau ada hikmahnya. Tapi banyak sekali sebenarnya, banyak tujuan dari Allah Subhanahu. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi di sini saya contohkan dua saja. Dalam rangka Allah Subhanahu menggugurkan atau merontokkan kesalahan-kesalahan Anda dan dosa-dosa Anda, itu dari ujian hambanya kepada ujian musibah. Dan kedua, dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat seorang hambanya. Dan sini saya rangkum, saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci Al-Quran, tersirat surat An-Nisa ayat 79, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asobaka min sayyi'ati wa min nafsika. Apa saja musibah yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Asy-Syurah ayat 30, menjelaskan wa ma asobakum man musibati bima kasabat aidikum wa ya'fu ngan kasyirin. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan dan dosa-dosa kamu. Semua para rekan kami dan para pasien dan tamu-tamu yang pernah kunjung ke rumah saya dan saudara kami semua,
hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad SAW yang dimuliakan Allah. Maka dari firman tersebut kita tidak boleh mengeluh dan jangan suka mengeluh, karena musibah ujian Allah Subhanahu wa taala dari Sang Pencipta jagat fid dunya wal akhirah ini membawa hikmah berkah yang sangat mulia. Sebab semua ujian berat atau musibah adalah hikmah, yaitu penggugur atau merontokkan salah dan dosa-dosa kita. Dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, ma yusibul muslim min nashabi wala wasabi wala hama wala hudni wala adai wala ama hatta yusyaukati yusabuha bihamin hatoyah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit. Sekali lagi, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran, dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Anda. Itulah hikmah yang pertama dari ujian musibah Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Itu ujian dan musibah akan menggugurkan atau merontokkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka janganlah suka mengeluh dan jangan suka selalu berpikiran buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena musibah ujian Allah membawa berkah yang dimuliakan. Contohnya dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat semua sudah dijelaskan. Di sini saya contoh dalam hadis riwayat Muslim dan Jabir bin Abdullah, ketika Nabi Ayub alaihissalam sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Dia sabar, tabah, bitaqullah, berdoa dan berdoa. Walaupun semua umat Nabi Ayub alaihissalam mau mendatanginya takut, khawatir kena ketularan penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, tabah, dan tawakal. Dalam istilah Jawa, ilmu iku kelakone sabar, istighfar, dan tawakal. Dari ketabahan dan kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dan firman inilah tadi bisa menyembuhkan segala penyakit yang tidak sembuh-sembuh untuk Nabi Ayub alaihissalam dan kepada semua manusia di dunia ini. Bagi yang penyakitnya bertahun-tahun tidak sembuh, maka akan sembuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu, istiqomah, yakin seyakin-yakinnya. Dengan cara, kalau dunia sekarang ini diwirid, dibaca diulang-ulang. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Quran, banyak sekali doa-doa yang mustajab, yang ampuh, bisa menyembuhkan segala penyakit parah yang bertahun-tahun tidak bisa sembuh. Nah, di sini Nabi Ayub mendapatkan firman Allah Subhanahu bisa menyembuhkan segala penyakit yang bertahun dideritanya, yaitu turunlah surat Anbiya ayat 83, yaitu berbunyi, Allahumma anna masyaniya dzuru wa anta arhamar rahimin, yang artinya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Allah Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Itulah arti dari firman Allah yang bisa menyembuhkan. Dari kalimat itu bisa menyembuhkan penyakit yang dahsyatnya, kekuatannya memusnahkan penyakitnya. Ya, jadi kalau untuk terapi alternatif saya, pasien saya doakan dengan itu, kemudian tak suruh wirid selama sakit beberapa kali sesuai dengan ketentuan saya, kemudian penggugan aura penunggu
daging, penunggu otot saraf, rasa, itu saya gabungkan dengan peninggalan leluhur nenek moyang kita, bahwa ilmunya yaitu menggugah kodam penunggu, penyembuhnya yaitu di daging, otot saraf, dan di tempat lain, yaitu yang disebut sedulur papat lima pancer roh suci guru sejati, itu dihidupkan ya. Jadi dia akan membantu mengaktifkan kodam yang pasif, bisa membantu penyembuhan, pembunuhan, pemusnahan sel kanker atau tumor umpamanya, atau membantu kesembuhan, mempercepat sembuhnya. Dan untuk itu silahkan bagi pasien atau yang sakit parah-parah, segala penyakit parah, silahkan datang ke rumah saya di Dusun Rio, RT 1 RW 3, Desa Sudiwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Biaya sukarela, tidak ada paksaan. Saya karena ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa Nabi Ayub alaihissalam, difirmankan di dalam Al-Quran, kitab yang suci. Semua saudara-saudara kami semua, atau teman-temanku semua di YouTube ya, atau pasien yang sudah kunjung ke rumah saya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam sejumlah hadis-hadis memastikan bahwa setiap penyakit ada jamunya atau obatnya. Sampai sekarang ini banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sebab belum ada ahli yang bisa menemukan jamu obatnya penyakit yang bertahun-tahun belum bisa disembuhkan. Contohnya sel kanker, sel tumor, itu akhirnya penyembuhannya kematian ya. Untuk itu marilah kita pelajari dan kita beri doa restu kepada para ahli kesehatan, kemudian ahli kedokteran, untuk mempelajari dan memperdalam pelajaran ilmu Al-Quran, supaya menemukan obatnya dari penyembuh, pemusnah sel kanker atau sel tumor. Saya sendiri juga rajin mempelajari Al-Quran, khususnya untuk terapi penyembuhan penyakit parah. Dalam hadis riwayat Muslim, yaitu menjelaskan li kula da'i da'wah wa ida'a shiba da'u da'i baro'a bi'inillah, yaitu semua penyakit ada obatnya atau jamunya apabila sesuai antara jamu atau obatnya dan penyakitnya, maka atau penyakit akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaitu tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan juga jamu atau obatnya untuk penyakit tersebut. Semua saudara kami semua yang ada di Facebook atau YouTube yang suka like dan subscribe, maka dari itulah hikmah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Kemudian hikmah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua saya contohkan, yaitu ketika Rasulullah Muhammad SAW memasuki masjid, ada seorang pria duduk itikaf di dalam masjid. Orang itu sedih, ternyata dia terlilit hutang, hutangnya banyak, dikejar-kejar, dan dia harus secepatnya melunasi hutang itu, dan dia sangat miskin. Allahumma amin. Rasulullah Muhammad SAW memberkahi doanya dan dikabulkan Allah, dan pria itu atau nama Umamah bisa lunas hutangnya dan hidupnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesimpulan itu, yaitu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kehidupannya terlilit hutang, maka hikmahnya bisa melunasi karena ketakwaan dan keyakinan kebesaran kuasa Allah atas hikmah mujibah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membuat kita tambah yakin
patuh dan sabar. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa musibah atau ujian Allah adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkahi kasih sayang kepada kita. Dan setiap musibah kepada kita adalah penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ibnu Mukhlih rahimahullah berkata, seandainya tidak ada musibah atau ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya seorang hamba akan sombong, takabur, melampaui batas dan sewenang-wenang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lebih dari 100 rahmat. Inna a'toina kal kausar wasoli li rabbika wal wanhar inna sa'ni'aka wal abtar. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa fi amalina wa amalina innahu huwasyami'ul basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.